Hai, shalom semuanya. Nama saya Frederick dan hari ini saya mau menjelaskan bagaimana kita harus berdoa menjelang Rosh Hashanah. Rosh Hashanah adalah tahun baru dalam kalender Yahudi dan saat ini semua orang Yahudi di seluruh dunia so excited, mereka sangat bersemangat menyambut tahun baru. Tapi ada yang menarik, yaitu menjelang Rosh Hashanah ini orang-orang Yahudi dari seluruh dunia akan berusaha untuk datang ke Temple Mount di Yerusalem, ke tembok ratapan untuk berdoa. Dan ada satu topik doa khusus yang mereka sampaikan kepada Tuhan menjelang Rosh Hashanah, dan hari ini saya akan mengajar Anda. Nama doanya adalah Tefilot Selichot. Tefilot diambil dari kata tefilah, artinya prayer, doa, dan Selichot diambil dari kata selicha yang artinya permintaan maaf. Jadi menjelang Rosh Hashanah ini, orang-orang Yahudi akan fokus berdoa minta ampun sama Tuhan atas dosa-dosa yang telah mereka lakukan sepanjang tahun kemarin. Kenapa? Karena mereka percaya bahwa nanti ketika Rosh Hashanah sudah tiba, ketika tahun baru sudah tiba, mereka percaya mereka akan mendapatkan berkat yang baru dan anugerah yang baru. Oleh sebab itu perlu yang namanya beres-beres hati. Perlu kita untuk datang dan minta ampun kepada Tuhan. Karena kita manusia ini kita penuh dengan dosa. Ada banyak kesalahan yang kita lakukan. Ada banyak hal-hal yang kita lakukan yang membuat hati Tuhan sedih. Dan seringkali kita melakukan dosa itu tanpa sengaja. Seringkali dengan tidak sadar kita berdosa, dengan tidak sadar kita melukai hati Tuhan. Oleh sebab itu penting dalam menjelang Rosh Hashanah, menjelang tahun baru, kita datang kepada Tuhan merendahkan diri untuk minta ampun atas dosa-dosa kita. Kita baca dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 14, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Ada 4 kata kunci dari ayat ini. Yang pertama, merendahkan diri. Orang yang merendahkan diri itu orang yang menunduk. Dia sadar bahwa dia salah. Dia sadar bahwa dia adalah pendosa yang tidak layak. Poin yang kedua, berdoa dan mencari Tuhan. Karena kita sadar bahwa kita ini pendosa yang tidak layak, maka kita berdoa, kita dengan rendah hati, dengan rendah diri, berdoa dan mencari Tuhan. Dan poin yang ketiga, pertobatan. Pertobatan artinya tidak melakukan dosa itu lagi. Berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat menuju jalan-jalan yang baik. Dan yang keempat, pemulihan. Ketika kita melakukan 3 poin ini, maka akan ada pemulihan. Tuhan akan memulihkan hidup kita. Tuhan akan memulihkan keluarga kita. Tuhan akan memulihkan kesehatan kita. Tuhan akan memulihkan ekonomi dan pekerjaan kita. Dan di dalam Markus pasal 11 ayat 25 dikatakan, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi ketika kita menghadap hadirat Tuhan, seperti orang-orang Yahudi yang datang ke sisa bait Allah, ke Western Wall, untuk berdoa menghadap hadirat Tuhan meminta pengampunan, mereka juga harus membereskan hati mereka. Mereka juga harus mengampuni orang-orang lain yang pernah bersalah terhadap mereka terlebih dahulu. Dan itu juga harus kita lakukan. Sebelum kita minta Tuhan untuk mengampuni dosa-dosa kita, kita juga harus terlebih dahulu mengampuni orang-orang lain yang pernah berbuat salah kepada kita. Jangan menyimpan dendam di hati. Saudara-saudara, nggak enak. Hati ini adalah wadah. Kita yang menentukan apa yang mau kita simpan di hati kita. Kita mau nyimpan dendam, kita mau nyimpan kebencian, atau kita mau nyimpan kasih, kita mau nyimpan pengampunan. Pilihan ada di tangan kita. Dan Rosh Hashanah sudah dekat, tahun baru sudah dekat, ayo kita beres-beres hati, kita ampuni orang-orang yang pernah bersalah pada kita ampuni orang-orang yang pernah berdosa sama kita,
Dan dengan rendah hati kita datang kepada Tuhan, spesifik minta agar Tuhan mengampuni dosa-dosa dan keluarga kita. Dan saya percaya, maka tahun baru akan kita awali dengan hati yang baru, dengan hidup yang baru, dengan berkat yang baru, dan dengan anugerah yang baru. Dan nanti di video-video saya selanjutnya, saya akan mengajar bagaimana kita sebagai orang Kristen harus berdoa dalam hari raya Yom Kippur dan Sukkot. Selamat berdoa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.